Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya para sahabat yang ada di Komal ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marhaban Ramadan. Di awal bulan suci Ramadan ini, semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Di pagi dini hari sebelum subuh, atau tepatnya jam 3 pagi, kebetulan saya perjalanan dari Kota Padang, Sumatera Barat menuju ke Langkat. Di tengah perjalanan kami beristirahat di sebuah masjid, tepatnya di Kota Pinang, Sumatera Utara. Diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Anda semua lewat kajian yang ada di YouTube Uripe Allah. Saat ini kita akan mengunggah dompet kosong. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya sudah puluhan tahun lamanya. Saya sendiri sudah usia 52 tahun. Puluhan tahun lamanya seolah-olah kita mengumpulkan bekal, mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan. Puluhan tahun rasanya seolah-olah kita mengumpulkan sholat kita, mengumpulkan ibadah kita, mengumpulkan ngaji, sholawatan, zikiran, dan sebagainya. Bagi yang Islam, bagi yang Kristen, dan bagi agama-agama yang lain sudah merasa mengumpulkan kebaikan di dalam beribadah sesuai agamanya sendiri-sendiri, dan seolah-olah kita merasa sudah baik di dalam kehidupan ini. Puluhan tahun kita merasa sebagai ahli ibadah, ahli mengabdi, ahli sebagai kekasih Tuhan. Kenapa saya katakan dompet kosong? Ternyata selama ini apa yang kita kumpulkan di dalam dompet hati kita, ternyata semua yang kita hayal-hayalkan, semua yang kita harap-harapkan, semua yang kita bangga-banggakan di dalam kehidupan ini, yakni ibadah atau kebaikan yang sudah kita lakukan, yang sudah membuat hati kita lega, yang membuat hati kita bangga, yang membuat hati kita berbesar diri. Ternyata semua amal itu, apa yang kita kumpulkan, ternyata kalau kita lihat di dalam dompet hati kita, ternyata tidak ada isinya apa-apa. Kenapa demikian? Karena sudah puluhan tahun lamanya kita seolah-olah bahwa diri kita lah yang beribadah, seolah-olah diri kita lah yang bisa sholat,
Seolah-olah diri kita lah yang bisa zakat, seolah-olah diri kita lah yang bisa berpuasa, yang bisa berhaji, yang bisa bersolawatan, yang bisa berzikiran, yang bisa pergi ke masjid, yang merasa bisa pergi ke gereja, ke pura, ke wihara, dan yang lainnya. Seolah-olah itu mengandung kebaikan di dalam hati kita. Akan tetapi ternyata apa yang kita kumpulkan sudah kita belanjakan, yakni kita kasih makan hawa nafsu kita sendiri. Kita bakar di dalam nar hati kita sendiri. Kita hanguskan semua apa yang kita kerjakan. Kita pasrahkan, kita serahkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Ibarat selama ini kita beramal hanya untuk memberi makan dan memberi makan setan dan anak cucunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah yang saya maksud, dompet kita ini masih kosong. Tidak cukup atau tidak bisa dibuat untuk bepergian ke akhirat. Tidak bisa dibuat bekal menuju Tuhan. Karena semua amal yang kita kerjakan bukan untuk menuju Tuhan, tapi hanya untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Dengan sholat kita merasa sudah puas. Dengan ibadah kita merasa sudah puas. Dengan berpuasa kita merasa sudah puas. Seolah-olah saya dan kita semua merasa paling benar dengan amal-amalnya. Sehingga dengan rasa yang demikian itulah berarti selama ini kita dianggap tidak punya amal, tidak pernah beramal soleh, tidak pernah beramal suci, karena amal kita selama ini hanya amal kotor saja. Selama ini kita hanya bermaksiat saja, disuruh berbekal untuk menuju, disuruh berbekal untuk menghadap, disuruh berbekal untuk kembali kepada Tuhan. Malah yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hanyalah untuk kepuasan dunia saja, untuk kepuasan hawa nafsu kita saja. Maka dari itu puluhan tahun lamanya tidak pernah bisa lillahi ta'ala. Kenapa? Karena hati kita masih belum suci, dan karena hati kita masih najis dengan keakuan diri kita. Hati kita masih kotor dengan kedagingan diri kita. Hati kita masih kotor dengan keakuan atau dengan persangkaan kita yang masih kotor. Maka dari itu, untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, supaya kita sampai kepada fitrah, yakni sampai kepada Idul Fitri, yakni supaya sampai kita kepada Tuhan, maka di awal satu Ramadan ini kita benahi hati kita, yakni isilah dompet yang selama ini kosong. Isilah dengan apa? Dengan cara jangan merasa beramal. Isilah dompet kita yang kosong ini dengan cara jangan merasa bisa sholat. Isilah dompet yang kosong puluhan tahun ini diisi dengan jangan merasa bisa berpuasa. Karena dengan merasa bahwa kita yang merasakan, mengerjakan suatu amal,
berarti amal itu belum suci, belum bersih, belum lillahi ta'ala, belum menjadi amal yang soleh di sisi Tuhan. Sedangkan amal soleh dalam sudut pandang manusia dan amal soleh dalam sudut pandang ketuhanan beda jauh, ibarat langit dan bumi. Amal soleh menurut sudut pandang kemanusiaan adalah perbuatan manusia yang baik-baik, seolah-olah manusianya yang bisa membaikkan dirinya sendiri, seolah-olah manusianya lah yang bisa mengatur-atur dirinya sendiri, seolah-olah manusianya yang merasa bisa beramal, manusianya yang merasa bisa melaksanakan syariat-syariat ibadahnya. Itulah yang dimaksud amal yang buruk, belum amal yang soleh, tapi amal fahsya wal mungkar. Kenapa amal-amal yang kita lakukan selama puluhan tahun ini disebut fahsya wal mungkar? Karena kita gantungkan semua amal itu, karena kita sandarkan semua amal itu hanya kepada setan, hanya kepada hawa nafsu, hanya untuk kepuasan hawa nafsu, karena merasa diri kita sebagai Tuhannya segala amal yang kita lakukan. Itulah amal maksiat, amal keburukan, amal fahsya wal mungkar yang selama ini disangka oleh manusia itu sebagai amal kebajikan, disangka oleh manusia itu sebagai amal kebaikan, disangka oleh manusia itu sebagai bagian daripada iman. Padahal itu hanyalah fahsya wal mungkar, kemungkaran terhadap Tuhan, keingkaran kepada Tuhan, kedustaan kepada Tuhan belaka apa-apa yang kita amalkan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa gunanya niat-niat di dalam segala niat-niat kebaikan? Apa nilainya, apa maknanya niat-niat di dalam sebuah ibadah, yang mana di akhir kalimat niat itu pasti berujung ketemu dengan kalimat lillahi ta'ala. Apakah tujuan niat itu? Supaya kita tidak bisa berniat lagi. Apabila kita masih merasa diri kita yang berniat ibadah, yang berniat melakukan sesuatu, berarti jatuhnya masih kepada yang berniat, yakni jatuh kepada keakuan diri, kepada linas, kepada kemampuan manusianya, kepada kekuasaan manusianya, kepada syariat manusianya, kepada kehendak daya upaya manusianya yang berlaku. Bila masih manusia melakukan niat-niatan itu, apa sih tujuan niat itu? Tujuan niat itu berlaku supaya manusia tidak bisa berniat-niat lagi, dan supaya manusia tidak bisa lagi mengaku-akui bahwa dirinya yang bisa sholat, bahwa dirinya yang bisa zakat, bahwa dirinya yang bisa berpuasa, bahwa dirinya yang bisa haji, bahwa dirinya yang bisa berbuat kebaikan, supaya manusia tidak menjadi Tuhannya amal-amalnya, supaya manusia tidak bisa berkuasa atas seluruh ibadahnya. Maka tepatlah dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bahwa sesungguhnya ibadah dan sholat bahkan hidup dan matimu
adalah bukan linas, bukan milikmu, tapi lillahi rabbil alamin. Akan tetapi semua itu hanya milik Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Yakni apa maknanya? Apa yang kita lakukan itu semuanya puluhan tahun lamanya itu bukan lakunya badan, bukan lakunya manusianya, bukan olahraga manusianya. Akan tetapi selama ini kita sudah puluhan tahun tidak menyadari itu, karena kita belum sampai ke dalam atau sampai ke tempat Sidratul Muntaha. Karena kita selama ini kita tidak pernah kenal Tuhan. Karena selama ini kita yang masih menjadi Tuhan. Maka dari itu tidak akan sampai amal-amal yang kita kerjakan bila kita tidak hantarkan langsung kepada kehadirat Tuhan. Bila kita beramal namun kita tidak naik ke Sidratul Muntaha. Apa sih Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran diri. Ketika kita belum menyadari apapun yang kita lakukan bahwa semua itu bersumber dari Allah, dari Tuhan, dari Allah, dari Sang Hyang Widi, dari Bapa, dari Romo, dari Gusti dan sebagainya. Selama itu pula kita masih menjadi Tuhannya diri. Menjadi Tuhan pada dirinya sendiri. Kita selama ini mengaku bertuhan tapi menolak Tuhan. Maka dari itu semua amalnya akhirnya dimakan sendiri. Sholat dimakan sendiri, ibadahnya dimakan sendiri. Ya selamanya dompetnya kosong terus. Tidak ada hal sesuatu pun isi di dalam dompet itu untuk bekal menuju Tuhan ke Sidratul Muntaha. Tapi selama ini bekal-bekal kita hanya kita buang-buang di jalanan saja. Bekal-bekal kita hanyalah menjadi sampah-sampah jalanan saja. Maka dari itu dompetnya ya kosong terus. Maka dari itu datangnya di bulan Ramadan, kebetulan Ramadan yang hari pertama ini kita isi di dalam dompet yang kosong ini, isi dengan amal-amal yang suci, amal-amal yang soleh menurut Tuhan, bukan amal yang suci menurut hawa nafsu, bukan amal ibadah menurut setan. Kita selama ini hanya melakukan ibadah-ibadah, melakukan kebaikan hanya menurut setan, menurut hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak pernah berbuat baik menurut Tuhan. Kita tidak pernah beramal soleh menurut Tuhan. Karena selama ini kita yang menjadi Tuhannya, kita sendiri yang mengotori hati kita. Sehingga sampah-sampah yang kita kumpulkan hingga sampah itu berbau busuk. Apa maknanya sampah-sampah ibadah-ibadah kebaikan, sholat-sholat, zikir-zikir yang selama ini puluhan tahun kita lakukan? Itu hanya menjadi sampah-sampah batinia kita saja. Apa buktinya bau busuk di dalam sampah hati kita? Kita merasa sudah menjadi orang yang baik. Itulah sampah busuk itu. Kita merasa sudah berada di atas orang-orang yang tidak beramal, yang tidak beribadah sesuai yang kita lakukan. Kita merasa tinggi hati,
congkak memandang orang yang tidak beribadah, memandang orang yang tidak sholat, memandang orang yang imannya beda dengan kita, memandang orang yang keyakinannya beda dengan kita, seolah-olah mereka semua rendah di hadapan diri kita. Itulah akibat yang kita kumpulkan di dalam hati kita hanyalah sampah-sampah saja. Sampah ibadah, sampah sholat, sampah zakat, sampah puasa. Selama ini kita tidak pernah berpuasa, hanya lelah menahan lapar dan dahaga saja. Kita tidak pernah mempuasakan diri kita di hati kita. Kita tidak pernah mentiadakan diri kita di hati kita. Selama ini kita hanya mentiadakan Tuhan saja, mentiadakan kekuasaan Tuhan saja. Selama ini kita hanya mentiadakan pandangan Tuhan, mentiadakan pendengaran Tuhan, karena pandangan dan pendengaran masih menjadi pendengaran dan pandangan manusianya. Sehingga sampah-sampah itu menjadi busuk. Manusia hanya mengkaji-kaji Tuhan. Manusia hanya merasa sudah kenal Tuhan, padahal masih jauh dari Tuhan. Karena manusia seolah-olah menjadi Tuhannya Tuhan. Manusia hanyalah sok jago di dalam mengkaji-kaji Tuhan. Karena manusia merasa bisa mengatur-ngatur Tuhan yang diimaninya. Seolah-olah manusia bisa mengatur-atur Tuhan yang dihayal-hayalkan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi orang-orang yang sudah masuk di alam enjoy, maka ia tak butuh lagi mengkaji-kaji Tuhan, karena Tuhanlah yang mengkaji-kaji dirinya. Dia tidak butuh dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang butuh kepada dirinya. Dia mah enjoy saja. Karena sesungguhnya amal yang soleh, amal ibadah, amal yang lillah, amal yang suci bersih itu adalah amal yang suci bersih dari keberadaan manusianya di hatinya. Itulah sehingga menjadi amal yang soleh, yakni af'alnya Allah sendiri, amalnya Allah sendiri yang membuat kita bisa berpuasa. Allah itulah lillahi ta'ala yang membuat kita bisa sholat. Allah itulah lillahi ta'ala yang membuat kita bisa makan. Allah itulah lillahi ta'ala yang membuat kita bisa minum. Allah itulah lillahi ta'ala. Mengapa di setiap perbuatan itu mesti ada doa, supaya manusianya tidak menjadi Tuhannya apapun yang diamalkannya, supaya langsung sampai ke Sidratul Muntaha, agar langsung sampai kepada Tuhan. Maknanya bukan manusianya lagi yang berbuat, tapi Tuhanlah yang berbuat atas manusia itu. Jadi bagi manusia yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha, yakni menyadari bahwa Tuhanlah yang mengkaji dirinya, maka ia akan menyaksikan Tuhan juga mengkaji manusia-manusia yang kita saksikan. Bila hatinya sudah duduk di alam enjoy, maka melihat apapun akan selalu enjoy. Kenapa? Syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Pandangan dari yang satu kepada yang banyak, dan kembalinya yang banyak kepada yang satu. Maka sudah tak ada lagi perbedaan, maka sudah tak ada lagi hijab pemisah, maka ia sudah bangkit dari alam barzah, bangkit dari alam penghalang. Alam barzah adalah ketika manusianya masih berperan terpisah dari Tuhan. Itulah alam barzah, alam penantian, yang mana menanti manusia di
disiksa dengan matahari yang panas. Apa maknanya matahari? Dengan hawa nafsunya sendiri, dibakar dengan amalnya, dibakar dengan ilmunya, dibakar dengan kepandaiannya, dibakar dengan kecerdasannya, dibakar dengan harta-hartanya, dibakar dengan sholat-sholatnya, dibakar dengan ibadah-ibadahnya, karena manusia merasa berkuasa atas semua apa yang dimilikinya. Itulah manusia yang menjadi malaikat malik, penjaga apa yang bukan miliknya. Akhirnya panas terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dompet yang kosong ini isilah dengan hal-hal yang indah. Buang bau-bau busuk yang ada di hati kita. Buang prasangka-prasangka kita yang merasa lebih baik daripada orang yang kita sangkakan. Buanglah fahsya wal mungkar, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Karena sholat itu adalah menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Apa maknanya? Bukan sholat-sholat yang kita sangka, 5 waktu yang selama ini kita sangka-sangkakan. Bukan sholat yang itu, bro. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang mana hati manusia sudah dipersembahkan kepada Tuhannya. Kuasa manusia sudah dipersembahkan menjadi kuasa Tuhannya. Kewujudan manusia sudah dipersembahkan menjadi wujud Tuhannya. Lah kalau wujud ini adalah wujud Tuhan, mana mungkin saya mengakui bahwa wujudku ini adalah wujudnya Tuhan? Bagaimana yang tidak wujud Abdul Halim ini bisa mengakui aku adalah Tuhan? Bagaimana mungkin Anda bisa mengakui bahwa diri Anda itu Allah bila Anda masih ada? Berarti semua pengakuan itu palsu. Pengakuan itu semuanya mengkambing hitamkan ma'rifatullah. Bila hanya Allah yang makrifat, ngapain kita makrifat? Enjoy saja. Putus kemakrifatan kemanusiaanmu di hatimu. Tenang saja. Maknanya tenang saja, enjoy saja, itu apa? Ketika hanya Allah yang ada. Itulah yang dimaksud syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Dan itulah yang dimaksud amal yang suci bersih dari kemanusiaannya. Enjoy saja. Dengan itulah akhirnya dompet ini terisi. Dompet setelah terisi, gampang, kapanpun, setiap detik per detik kita sudah sampai kepada Sidratul Muntaha. Detik per detik hidupnya selalu enjoy, bahagia. Kenapa? Karena tak ada satupun keadaan, tak ada satupun pergerakan walaupun sebiji darah, bila semua itu hanya dikuasai oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi di Sidratul Muntaha itulah tempatnya ketenangan. Di Sidratul Muntaha itulah tempatnya kebahagiaan. Di Sidratul Muntaha itulah tempatnya kedamaian, keenjoyan. Sehingga kita berkesempatan di dalam kehidupan ini masuk ke dalam surganya Allah. Maka kita diberi kesempatan di dalam kehidupan ini untuk bersanding di sisi Allah. Jadi sebenarnya orang-orang yang hidup di dunia ini belum berkesempatan sampai mengenal Tuhan dan menghadap Tuhan, maka hidupnya hanya sia-sia saja. Karena di dalam hidupnya kita hanya di dalam neraka selama-lamanya, di dalam api
bakar atau di dalam api neraka abad dan abadah, karena kita tidak mengedepankan mengenal Tuhan, tapi kita hanya mengedepankan laku-laku yang selama ini kita sangka sebagai laku untuk kembali kepada Tuhan. Padahal dengan amal, dengan laku yang kita sangka sebagai amal atau sebagai laku kita tidak akan pernah ketemu Tuhan, tapi kita hanya bertemu dengan hawa nafsu kita sendiri saja. Jadi dengan apa kita agar sampai kepada Tuhan? Yaitu jangan pernah beramal lagi. Enjoy saja. Waktu nyetir mobil, enjoy saja. Melihat keindahan di perjalanan, enjoy saja. Diperankan sebagai apapun, enjoy saja. Di dalam keadaan apapun, enjoy saja. Wong bolak-baliknya hati ini hanya milik hidup. Bolak-baliknya hati ini hanya milik Allah. Ngapain kita gersah? Ngapain kita bingung dengan keadaan hati kita ini? Karena kita bukan pemilik hati. Jadi Tuhanlah yang menjadi pemilik hati. Kadang naik, kadang turun, kadang iman, kadang kufur, kadang taat, kadang maksiat. Itu semua sudah ketetapan Tuhan, kita mah enjoy saja. Jadi bukannya kita ketika kita memahami kajian Uripe Allah ini, bukannya kita merasa sudah paham dan kita merasa bebas berbuat apa saja. Bukan itu pahamnya. Bila Anda merasa bebas dengan kepahaman Anda ketika Anda telah mengikuti kajian-kajian Uripe Allah, ketika Anda sudah merasa paham, bukan Anda tidak akan pernah bebas lagi melakukan hal-hal atau mengkambing hitamkan Tuhan dengan amal perbuatan Anda. Dengan amal perbuatan saya tidak bisa. Ketika kita merasa paham bahwa hidup ini Allah, maka kita tak akan pernah bisa berlaku lagi. Alias manusianya sudah gaib. Tapi bila kita masih berpaham, berarti aku bebas melakukan apa saja. Berzina bebas, berjudi bebas, mabuk-mabukan bebas, nyabu bebas, karena Allah yang mau, karena Allah yang memerankanku. Itu paham yang salah. Coba Anda hayati. Bila paham Anda sudah benar, berarti Anda sudah tidak berlaku lagi. Berarti Anda sudah tak mampu lagi untuk zina. Berarti Anda sudah tak mampu lagi untuk berjudi. Sehingga Anda sudah tak mampu lagi untuk nyabu. Sehingga Anda sudah tak mampu lagi untuk berbuat apa saja. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang berkuasa atas diri saya. Karena hanya Tuhan yang berkuasa atas diri Anda. Jadi Anda enjoy saja. Jadi apa yang berlaku di dalam kehidupan ini, jangan Anda sangka itu laku Anda. Jadi jangan sampai Anda salah memahami di kajian Uripe Allah ini. Jadi sharingkan, mudzakarahkan dengan guru-guru terdekat di area Anda berada sana, sehingga Anda tidak belajar sendiri. Karena bila belajar sendiri akan tersesat. Karena setan yang akan menjadi mursidnya, setan yang akan menjadi gurunya, setan yang akan menjadi penuntunnya. Seolah-olah Anda sudah ma'rifatullah. Setan selalu menjerumuskan orang-orang yang sudah ma'rifat. Inilah maknanya setan lebih makrifat daripada manusia. Sehingga manusia-manusia yang sudah merasa makrifat itu memandang orang lain tidak makrifat. Sehingga orang yang sudah merasa makrifat
sudah dibisikin oleh setan, memandang orang lain tidak paham, memandang orang lain salah, memandang orang lain sesat, menganggap orang lain itu belum mengenal Tuhan. Itulah bukti bahwa apa yang kita pahami masih salah, belum esa. Karena pahamnya masih ma'rifatun nas, ma'rifatnya setan, manusianya yang merasa ma'rifat. Saya pribadi tidak butuh ma'rifatullah. Kenapa? Allah yang butuh bermakrifat kepada saya mah enjoy saja. Disitulah akhirnya nampaklah bahwa kebesaran Allah itu ada pada diri kita dan ada pada makhluk-makhluk yang kita saksikan, makhluk-makhluk yang kita dengarkan. Disitulah kemaakbaran Allah, dan disitulah yang dimaksud sholat, takbiratul ihram. Makanya nyatalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah makna sholat yang sebenarnya di dalam sudut pandang ketuhanan, bukan sholat-sholat yang kita lakukan selama ini 5 waktu. 5 waktu itu sesungguhnya pembelajaran untuk supaya manusianya selalu dan selalu ke Sidratul Muntaha, menghadap Tuhan. Takbirnya bukan takbirnya lagi, niatnya sudah bukan niatnya lagi, yang qomat kamit, yang baca Fatihah bukan miliknya lagi, yang ruku, yang sujud, yang duduk, yang tahiyat sudah bukan milik manusianya lagi. Jadi manusianya mah enjoy saja, uang ndak punya apa-apa. Itulah yang dimaksud inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka otomatis dompet kita akan selalu full, tidak kekurangan apapun, tidak butuh apapun. Kenapa? Karena sudah di dalam kendali, karena sudah di dalam pembendaraan Tuhan, sudah dikuasai Tuhan. Itulah jiwa-jiwa yang tenang. Itulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang damai, jiwa yang bahagia, jiwa yang enjoy. Maka balasannya adalah wadkhuli jannati, masuk ke dalam surganya Allah. Apa maknanya? Masuk di dalam ketetapan Tuhan, masuk di dalam kekuasaan Tuhan, sehingga tidak ada yang ditakutinya lagi, sehingga tidak ada yang disedihkan lagi. Karena ala innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semuanya di dalam kendali Tuhan. Semoga saya dan semoga kita semua dapat memahami di hari pertama bulan Ramadan ini, fullkan dompet kita sehingga jangan sampai dompet kita kosong sehingga tidak bisa pergi ke Sidratul Muntaha. Jadi pergi ke Sidratul Muntaha bukan naik kendaraan buruk, tapi naik dengan keberkahan, dengan barokna, yakni barokah. Itulah yang dimaksud buruk. Amal yang barokah, amal yang tidak diakui lagi oleh manusianya, amal yang sudah suci bersih dari manusianya, karena manusianya sudah dioperasi lewat bimbingan-bimbingan, hati manusianya sudah dibersihkan lewat kajian-kajian yang ada di uripi Allah ini. Jadi
simak dan simak lagi atau ulang-ulang apa yang dikaji di uripe Allah ini agar untuk mengoperasi hati kita, membersihkan hati kita dari keburukan-keburukan manusia. Karena manusia tempatnya keburukan, manusia tempatnya hantu-hantu yang bergentayangan di dalam kehidupan ini, yang membuat kita selalu was-was, yang membuat kita selalu takut menghadapi kehidupan ini. Semoga diri kita, saya dan Anda semua selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya tibalah kita berpisah. Saya akhiri dulu sebelum mungkin ada tanya jawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.